Ya, selamat siang rekan mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya, selamat siang rekan mahasiswa baru. Perkenalkan, nama saya Agustina Triwijayanti. Saya sudah dari tahun 2013 bergabung dengan jurusan pendidikan IPS. Sekarang jabatan yang saya ampu sebagai Kepala Laboratorium IPS, kemudian sebagai Koordinator Praktek Kependidikan LPMP UNY. Nah, kemudian beberapa mata kuliah yang saya ampu di jurusan pendidikan IPS antara lain dasar-dasar sosiologi, kemudian sistem dan struktur sosial, kemudian ada patologi sosial, dan semester depan saya mengampu mata kuliah masyarakat desa kota, dan ada lagi beberapa mata kuliah yang saya ampu juga. Ya, nanti akan kita bertemu di semester-semester berikutnya. Kemudian beberapa pesan yang akan saya sampaikan untuk mahasiswa baru ini, silahkan teman-teman berproses belajar di kampus UNY, terutama di jurusan pendidikan IPS dengan sungguh-sungguh. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, berprestasilah, raihlah pengalaman yang sangat banyak, karena nantinya itu akan bermanfaat ke depan. Sehingga saya harap teman-teman tidak hanya mencapai pada IPK yang tinggi, tetapi teman-teman silahkan menggali potensi, mengembangkan kemampuan ya di bidang apapun sesuai dengan bakat dan minat dan potensi yang teman-teman miliki. Nah, sehingga nantinya ketika teman-teman menjadi mahasiswa itu bisa menunjukkan prestasi yang betul-betul baik gitu ya. Saya harap nanti teman-teman menyiapkan dengan betul ya. Menjadi seorang mahasiswa itu bukan hal yang mudah ya. Anda harus menunjukkan ya segala potensi kemampuan untuk berprestasi. Dari saya cukup itu, dan selamat saya ucapkan kepada mahasiswa baru, dan semangat berprestasi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yumi Hartati. Saya jabatannya sebagai koordinator kemahasiswaan ya. Jadi kalau nanti ada masalah-masalah tentang kemahasiswaan boleh tanya saya. Kemudian mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan ke-IPS-an, misalnya strategi pembelajaran IPS, metode pembelajaran IPS dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin memberikan motivasi bahwa masuk IPS itu bukan pilihan kedua, tapi adalah pilihan utama untuk mendapatkan karir yang luar biasa di masa datang, gitu ya. Kemudian saya informasi tambahan ya, saya S1, S2 dan S3 saya IPS, saya adalah kakak angkat kalian, gitu ya. Saya angkatan pertama dari PIPS, jadi saya angkatan 2008. Jadi sobat ya, ya. Terima kasih atas kenalannya. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhanida Milhani. Biasanya Ibu dipanggil Bu Nida, begitu ya, kalau untuk mahasiswa IPS. Kemudian saya mulai masuk di Prodi Pendidikan IPS itu tahun 2015, jadi kira-kira sudah hampir 5 tahun. Ibu di pendidikan IPS ini
ada jabatan lain, yaitu ditugaskan oleh Bapak Kajur untuk menjadi gugus penjaminan mutu prodi, atau kalau di dalam fakultas adalah anggota tim penjaminan mutu fakultas. Nah, karena ada perwakilan dari setiap jurusan, itu ada satu perwakilan dari setiap jurusan untuk duduk di situ. Kemudian untuk mata kuliah yang nanti kira-kira yang biasa saya ampu, kalau untuk semester ganjil biasanya saya mengampu mata kuliah pengembangan sumber daya, kemudian mata kuliah pendidikan ketenagakerjaan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Kemudian untuk semester ini yang cukup baru ya, Ibu akan diberikan mata kuliah perekonomian Indonesia. Biasanya mata kuliah ini diampu langsung oleh Bu Ani, tapi karena berhubung Bu Ani saat ini sedang tugas belajar, maka pada semester gasal tahun ini Bu Nida yang akan mengampu mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, ada perubahan kurikulum, jadi untuk mahasiswa baru angkatan 2020, perekonomian Indonesia itu nanti akan ada di semester 1 karena sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Dan untuk mahasiswa angkatan 2019 ke bawah masih melanjutkan kurikulum yang lama, sehingga perekonomian Indonesia nanti juga akan diperoleh untuk anak semester 3 gitu ya. Jadi dengan mata kuliah yang sama nanti, tapi saya akan mengajar itu pada jenjang yang berbeda. Jadi satu penggunaan kurikulum baru dan satu nanti penggunaan untuk kurikulum 2000 yang lama begitu. Kemudian dalam kesempatan ini Ibu mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru ya. Selamat bergabung di kampus UNY, terutama khususnya pada prodi pendidikan IPS. Mudah-mudahan ini memang pilihan kalian begitu ya. Jadi yang sudah bisa masuk di sini adalah yang terpilih. Saya harapkan nanti selain mengembangkan hard skill, kalian juga bisa mengembangkan soft skill, karena itu yang sangat diperlukan untuk berkembang. Terima kasih. Sekian dari Ibu untuk perkenalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, mahasiswa baru Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di kampus baru, kampus yang luar biasa, kampus yang indah, kampus yang hijau. Semoga nanti saudara bisa belajar secara maksimal. Perkenalkan, nama saya Satrio Wibowo. Untuk saat sekarang ini saya menjabat sebagai dosen di Prodi IPS, tapi juga disampiri tugas lain, yaitu sebagai sekretaris jurusan dan sekprodi IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun mata kuliah yang saya ampu, karena basic saya sebetulnya adalah dari geografi, maka segala mata kuliah yang terkait dengan masalah geografi itu saya ampu, diantaranya dasar-dasar geografi, kemudian pemetaan, pengetahuan peta. Kemudian untuk mahasiswa baru ada tambahan di kurikulum baru itu, yaitu penginderaan, bukan penginderaan jauh, tetapi sistem informasi geografi dan kartografi. Itu yang baru untuk di angkatan yang baru. Kemudian ada kajian wilayah, juga pernah mengajar terkait dengan teknologi informasi untuk IPS tentunya, tidak dalam kaitannya berteknologi yang lain. Terus berikutnya harapan saya saudara masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta ini nanti betul-betul sudah siap dengan segala hal, terutama adalah cita-cita saudara sejak awal memang sebagai calon guru. Walaupun nanti tidak semua dari kita itu nanti akan menjadi guru, gitu ya. Tetapi nanti tujuan utama saudara masuk di sini tentunya adalah sebagai calon guru, khususnya guru pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, semoga Anda bisa mengikuti dengan baik, karena kami di sini mengembangkan pendidikan yang humanisme, pendidikan yang nguwongke uang, begitu ya. Kemudian nanti harapan saya juga saudara bisa langsung untuk melakukan penyesuaian dengan kakak-kakak saudara.
di sini tidak ada senioritas ya di tempat kita, semuanya sama gitu. Sehingga saudara silakan ambil, tidak jadi mahasiswa yang eksklusif ya di jurusan ini, karena kakak saudara akan siap untuk membantu saudara dalam melakukan pembelajaran. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Besok kita bisa sambung di situasi yang normal, tatap muka. Sekian dari saya. Selamat datang di FIS Prodi IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Nasyiwan. Jabatan dulu pernah jadi Kajur IPS, sekarang Sekretaris Senat UNY sampai dengan tahun 2021. Kemudian mengampu mata kuliah antara lain filsafat ilmu sosial, kemudian pendidikan politik dan demokrasi, kemudian teori-teori sosial Indonesia, dan lain-lain ya, saya kira itu. Kemudian pesan singkat kepada mahasiswa, selama menjadi mahasiswa, gunakanlah waktu yang baik untuk membaca. Dengan membaca itu saudara akan mengenal banyak hasanah, dan itu menjadi jendela dunia, dan itu menjadi pintu kebersihan saudara di masa yang datang. Dan jangan lupa nikmati organisasi mahasiswa ya, ekstra maupun yang intrakampus, di HIMA misalnya, atau di BEM, atau yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu dosen dari jurusan pendidikan IPS. Nama saya Taat Wulandari. Untuk mata kuliah yang diampu, yang pertama adalah ya nasionalisme dan jati diri bangsa, kepemimpinan nasional, penilaian proses dan hasil belajar IPS, dan media serta sumber belajar dari IPS, sumber belajar IPS. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada para mahasiswa semua yang sudah diterima menjadi bagian dari keluarga besar jurusan pendidikan IPS UNY. Pesan saya, saudara merupakan orang yang paling beruntung karena di antara sekian banyak calon mahasiswa yang melamar menjadi mahasiswa pendidikan IPS di UNY, tidak semuanya diterima. Jadi gunakan kesempatan saudara ini untuk mencapai cita-cita kalian sebagai calon guru IPS. Dan pesan saya adalah belajar yang tekun, dan kemudian saudara bisa menyelesaikan studi sarjana kalian tepat waktu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Saya Pak Supardi ya, teman-temanmu sering manggil Pak Pardi gitu aja. Saya dosen mata kuliah strategi pembelajaran IPS, perencanaan pembelajaran IPS, dan pendidikan humanis. Kamu akan ketemu saya nanti mulai semester 2, semester 3, dan seterusnya. Ya, insya Allah kita akan ketemu terus. Selamat datang di jurusan pendidikan IPS FIS UNY. Selamat buat kalian bisa masuk di jurusan pendidikan IPS. Ini adalah jurusan tertua di Indonesia, jurusan pertama. Dan selamat, kalian sudah mengalahkan lebih dari 3.000 teman-temanmu yang ingin masuk di jurusan pendidikan IPS. Oke, selamat ya, kamu sudah menjadi mahasiswa IPS FIS UNY. Ada hal penting yang segera kamu bikin target sekarang. Ya. Setelah kamu masuk di jurusan pendidikan IPS, kamu sudah menjadi mahasiswa IPS, segera targetkan. Kamu mau selesai berapa tahun? 3,5 tahun sudah cukup. Ya. Selain itu kamu harus sukses dalam akademik maupun non-akademik. Ya. Kamu berkolaborasi dengan kakak-kakakmu itu yang ada di belakangmu, ya, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Banyak kakak-kakakmu yang sukses di nasional maupun internasional. Ya. Kamu ikuti mereka, kamu bergabung dengan mereka, konsultasi dengan dosen, dan saya yakin kamu akan menambah prestasi yang besar untuk jurusan pendidikan IPS. Ya. Terima kasih, selamat pagi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara-saudara mahasiswa yang saya sangat banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya diminta untuk berbicara tentang etika mahasiswa baru tahun 2020. Sebenarnya ini kan hanya namanya saja, etika mahasiswa baru 2020. Yang namanya etika mahasiswa itu ya berlaku untuk seluruh mahasiswa yang sudah masuk ke UNY. Nah, perlu mahasiswa baru pahami bahwa ada kekhususan pada prodi pendidikan IPS, karena prodi pendidikan IPS itu core kurikulumnya atau batang tubuh dari kurikulum adalah pendidikan karakter. Nah, ketika menu utama dari pendidikan IPS adalah pendidikan karakter, secara otomatis praksis sehari-hari dalam kehidupan kampus mahasiswa kita juga harus mempunyai karakter yang berbeda dengan prodi-prodi yang lain. Nah, ini sudah kita sepakati dengan mahasiswa sebelum Anda, jadi kakak kelas Anda. Perlu Anda ketahui bahwa prodi IPS itu mulai menerima mahasiswa baru itu tahun 2008. Nah, saat itu kita di awal penerimaan mahasiswa di IPS sudah sepakat karakter merupakan batang tubuh atau core kurikulum pendidikan IPS. Oleh karena itu, performa mahasiswa itu harus menunjukkan jati diri bahwa ini adalah mahasiswa yang berkarakter, calon pendidik-pendidik bangsa yang nantinya akan menularkan, bahasa agak menterengnya itu, menumbuh kembangkan pendidikan karakter di kalangan siswa. Jadi karakter di kalangan siswa SLTP khususnya itu selama ini belum tergarap dengan baik ya, kalau hanya mengandalkan mata pelajaran yang lain. Nah, maka pendidikan IPS itu harus punya peran aktif. Guru IPS harus mampu mengembangkan karakter peserta didik. Nah, sehingga supaya mereka nanti setelah menjadi guru lulus S1 dengan beban kurikulum yang sekian banyak mampu mengajarkan karakter, ketika kuliah mereka langsung melakukan adaptasi terhadap karakter ini. Sehingga seolah-olah pendidikan IPS itu merupakan laboratorium tingkah laku bagi mahasiswanya. Jadi mahasiswa prodi IPS setiap hari harus sudah berkarakter supaya ketika menjadi guru sudah built-in menjadi sikap sehari-hari itu. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan pendidikan karakter di dalam kehidupan kampus? Salah satunya adalah etika. Etika ini nanti ada etika pergaulan, ada etika berpakaian, ada etika kuliah, ada etika menulis karya ilmiah dan seterusnya. Saya tidak akan mencakup itu semuanya karena itu nanti akan terdistribusi menjadi beberapa mata kuliah. Nah, kali ini saya hanya ingin menyinggung sedikit saja, yaitu yang pertama adalah etika berpakaian mahasiswa. Mahasiswa IPS itu berbeda dengan mahasiswa yang lain. Mungkin kalau yang saudara-saudara pernah dengar, ketika masuk menjadi mahasiswa itu sudah tidak ada seragam, bebas pakai pakaian apa saja. Monggo, itu kalau kuliahnya di prodi lain. Tapi khusus untuk prodi IPS itu ada aturan. Satu, pakaian. Tidak boleh pakai pakaian yang bahannya dari jeans. Bukan hanya blue jean, pokoknya apa saja kalau terbuat dari jeans itu tidak boleh. Tapi casual boleh, ya. Tidak boleh pakai kaos. Jadi kuliah di prodi IPS itu harus pakai baju resmi. Kalau acaranya bukan acara resmi, silahkan. Saya juga kadang-kadang memberikan contoh ketika kuliah lapangan, mari saatnya kita pakai jeans, mari kita saatnya pakai kaos, pakai sarung boleh. Tapi ketika acara di kampus, itu harus mutlak harus pakai celananya celana kain, lalu pakaiannya harus pakaian kain juga, tidak boleh kaos, lalu bersepatu. Itu adalah pakaian atribut dari mahasiswa IPS sehari-hari ketika kuliah di kampus.
Jadi saya catatannya adalah ketika kuliah di kampus. Artinya kuliah IPS itu kan nanti ada di lapangan juga. Lah kalau di lapangan bagaimana? Kalau di lapangan silakan menyesuaikan pakaian lapangan. Kadang-kadang mahasiswa itu ada membuat seragam sendiri itu ya. Untuk pakaian lapangan silakan, boleh. Pakai jeans boleh. Ya, itu kalau di lapangan. Tapi kalau di kampus tolong seperti itu. Itu dari sisi pakaian. Yang kedua adalah etika komunikasi. Sekarang adalah eranya era digital. Apa-apa sudah serba digital. Tapi bukan berarti ketika Anda itu selaku mahasiswa berkomunikasi dengan dosen itu seenaknya menggunakan media sosial. Tidak, ada aturannya juga gitu. Jadi bagaimana ketika Anda itu mencoba menggunakan fasilitas WhatsApp, menggunakan fasilitas HP dan seterusnya, itu silakan boleh-boleh saja menghubungi dosen, tetapi tentunya caranya berbeda ketika Anda berkomunikasi dengan sesama mahasiswa atau sesama teman atau teman sejawat itu. Ketika Anda akan menghubungi dosen, silakan Anda memperkenalkan diri. Anda itu siapa toh sebenarnya? Jadi Anda jangan terlalu pede bahwa nama Anda itu disimpan oleh dosen. Nggak mungkin. Anda pikirkan kalau dosen menyimpan nomornya mahasiswa, satu angkatan mahasiswa itu ada 2 kelas. 2 kelas kali 40, kali 4 angkatan ada berapa mahasiswa? Phonebooknya itu nanti komplit nama-nama mahasiswa. Jadi rata-rata dosen itu tidak menyimpan nomor mahasiswa. Oleh karena itu ketika Anda akan menghubungi dosen ada sesuatu apa yang penting, silakan hubungi dengan memperkenalkan diri, lalu baru apa maksudnya. Nah, khusus saya kalau dosen yang lain nggak tahu, kalau saya tuh begitu ada WA dari mahasiswa, ada apa dari mahasiswa, fast respon, langsung saya jawab. Lah ketika tidak dijawab, ada sesuatu itu tolong dikoreksi sendiri. Kenapa kok WA saya pada Pak Saliban nggak dijawab itu? Mesti ada yang sesuatu yang kurang. Jadi saya tidak akan membuat mahasiswa terlalu lama menunggu ya. Kecuali memang saat itu saya tidak posisi on. Jadi nanti silakan dilihat. Kalau saya posisi on akan langsung fast respon. Tapi belum tentu saya setiap saat HP-nya on begitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika saya on langsung akan saya jawab. Tapi kalau sudah on kok tidak dijawab, itu artinya berarti WA saya ada sesuatunya ini kan begitu. Contohnya seperti itu. Nah, silakan nanti cara-cara seperti itu adalah bagaimana Anda sebagai junior menghargai senior. Kami pun sama. Sesama dosen itu juga ada senior junior. Dosen junior akan menghargai dosen senior. Nah, senioritas di dosen itu tidak semata-mata usia. Tapi senioritas di dosen itu justru ditunjukkan oleh kepangkatan. Sekalipun pangkatnya maksud saya usianya sangat muda, tapi kalau dia sudah guru besar, sudah profesor, itu yang tua otomatis akan menghargai mereka begitu. Lah, inilah yang harus Anda pahami bahwa sebenarnya banyak sekali cara-cara Anda itu memperlakukan senioritas. Dalam hal ini di sini adalah dosen ya. Kalau dengan dosen monggo silakan. Jadi bagaimana cara ketemu dosen, bagaimana cara komunikasi dengan dosen, silakan. Kalau Anda itu membuat dosen tidak terganggu, saya yakin semua urusan akan lancar gitu lah. Kadang-kadang mahasiswa itu kan maunya itu menangnya sendiri itu. Kadang-kadang itu membuat WA kepada dosen, "Bapak, saya akan bertemu, Bapak ada di mana?" Nah, saya ada di kampus loh. Silakan saya tunggu sekarang. Ternyata orangnya masih di rumahnya Magelang gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi mestinya itu mahasiswa ingin ketemu dosen, lalu kapan Bapak atau Ibu bisa ditemui, Anda itu harus siap itu. Jangan Anda itu masih di rumah sudah me-WA itu. Jadi jangan sampai dosen yang diminta untuk menyesuaikan waktu Andalah yang harus menyesuaikan waktu dosen. Lalu berikutnya nanti banyak permasalahan ketika sudah sampai pada praktek pembelajaran di kelas. Suatu saat Anda mungkin akan bertemu dengan dosen untuk menyelesaikan masalah-masalah kuliah. Itu jangan takut, selesaikan segera. Jadi misalnya kok nilai saya nggak keluar, sementara teman-teman yang lain nilainya sudah keluar, tolong segera diurus, temui dosen lah. Cara menemui langsung ini juga punya etika. Jadi tanyakan kapan bisa ditemui di mana begitu. Jangan tiba-tiba datang di saat makan siang itu. Nanti Anda, karena sekarang kan yang namanya jam kerja di kantor itu kan dari jam 7.30 sampai jam 4 sore, pasti ada jeda makan siang. Lah pas makan siang malah Anda datang kayak gitu, itu kan ya tolong
cari waktu yang timing yang tepat supaya nanti bisa dilayani. Kami intinya adalah melayani saudara, tetapi kami juga manusia biasa, perlu istirahat, perlu bekerja yang lain, perlu makan dan seterusnya. Jadi jangan Anda mintanya dilayani, tetapi Anda tidak pernah memahami pelayannya juga manusia biasa. Nah, barangkali hal-hal kecil semacam ini nanti akan mengganggu perjalanan kuliah Anda ketika Anda tidak mematuhi aturan gitu, tidak mematuhi aturan. Maka silakan. Kami sangat senang kalau Anda itu menyampaikan permasalahan-permasalahan kepada dosen, tapi caranya tolong dipikirkan selaku manusia dewasa. Nah, saya kira itu sebagian-sebagian yang perlu saya sampaikan ya. Nanti ada aturan-aturan main yang sebenarnya juga berbicara etika, tetapi pada dosen masing-masing. Jadi setiap awal kuliah namanya kontrak kuliah ya, namanya kontrak kuliah. Jadi setiap Anda nanti ketemu dengan dosen, pertemuan pertama ada kontrak kuliah. Nah, di kontrak kuliah itu nanti akan mencakup macam-macam, salah satunya juga etika sebenarnya ada di sana. Silahkan cerdaslah, karena masing-masing dosen mempunyai style berbeda-beda, ikuti style itu. Jangan disamakan, karena manusia itu jelas tidak akan berbeda, tidak akan sama. Mesti akan ada keunikan, ada perbedaan satu sama lain. Nah, saya kira begitu sebagai awal untuk mengintrodusir bagaimana seharusnya Anda kuliah di UNY, kuliah di Prodi Pendidikan IPS secara khusus, lalu hal-hal kecil tadi akan menjadi indah, akan menjadi pendukung kesuksesan studi saudara ketika saudara taat azas. Tapi ketika Anda itu atau saudara-saudara nanti akan tidak bermain sesuai dengan aturan main, tidak main sesuai dengan rule of the game-nya, mungkin justru Anda sendiri akan terbentur dan bisa jadi itu penghambat dari studi saudara. Saya doakan semoga saudara semuanya cepat lulus, nggak usah lama-lama, maksimal 4 tahun sudah menjadi sarjana dan segera wisuda, segera memperoleh pekerjaan dan menikmati hidup yang lebih layak dengan keluarga masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kita akan ketemu lagi di kuliah-kuliah mendatang dengan pembicaraan yang semakin seru, semakin mengasihkan. Mudah-mudahan saudara kerasan di Prodi Pendidikan IPS S1 di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.